Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan tentunya di edisi-edisinya The Power of Modest Talk saya nggak sendirian. Sekarang saya nggak berdua, nggak bertiga, nggak berempat, tapi berlima. Halo Artkea Geng. Hai. Ria ya. Dan ini senang banget Modest Talk pertama kali menghadirkan seluruh keluarga dari Artkea. Yeay. Ini perdana ya tampil semua ya. Perdana Disogok apa aja adek-adeknya mau datang. Iya pokoknya banyak lah. Terutama bos kita. Mukanya kayak udah. Thank you ya Via udah datang ya. Kita kenalan dulu sama Artkea yang selama ini suka nanya-nanya sama aku itu siapa sih Artkea gitu ya. Jadi langsung saja kita hadirkan. Ini Artkea, ayo boleh diperkenalkan Ibu. Halo, aku Atia. Aku adalah nomor 2 di antara 4 bersaudara ini. Oke. Aku Aina, aku adalah nomor 4. Nomor 4. Bontot si bungsu. Aku Alma, aku sibling ketiga dari keramaian ini. Dari keramaian. Oke, aku Arfi nomor 1, tapi jiwanya sebenarnya nomor 5. Dia dikelilingi oleh perempuan-perempuan Setiap hari. Cantik, pinter dan rese. Oke, cantik, pinter, dan rese. Ya itu adalah kategorinya. Vi, coba diceritain, karena paling tua ya langsung aja aku todong. Cerita di balik Artkea, karena mungkin beberapa baru kenal Artkea sekarang karena baru hadir di pagelaran-pagelaran kekinian. Tapi sebenarnya aku tahu Artkea udah lama banget. Aku ngalamin pertama kali Atia datang mau membesarkan usahanya Mama gitu. Tapi kita pengen dengar langsung nih dari keluarganya, gimana Mama dulu ngebersihin Artkea sampai sekarang dibesarkan oleh anak-anaknya. Oke. Briefly cerita, brand Artkea ini sebenarnya udah setua gue. Jadi founded by our mother Butini Sardadi. Jadi singkat cerita dulunya tuh nyokap nggak dibolehin untuk kerja profesional sama bokap. Kerja di kantor nggak boleh, tapi oke, kerja sendiri boleh deh. Akhirnya dia create something, bikinlah dia brand namanya Artkea. Dulu awal-awal tuh memang belum apparel dulu ya kita. Awalnya tuh lebih banyak ke hair accessories kayak rambut, jepit, apalagi ya. Bando sih dulu majority ya kayaknya. Jadi zaman dulu kalau misalnya kita ke Dep Store Jakarta, mungkin lumayan familiar dengan brand itu karena orang taunya tuh oh dulu yang jual jepit ya, oh dulu yang jual bando ya segala macam. Terus makin ke sini, mungkin nanti Atia bisa cerita lebih detail sih. Makin ke sini, obviously kita udah merambah ke apparel. Paling pertama itu apparel yang dibikin namanya Lace by Artkea, kemudian merambah ke yang lain-lain. Nanti mungkin kita bisa start go into satu-satu gitu. Nah, singkat cerita, sebenarnya gue ini bukan yang pertama kali terjun langsung into the business. Atia udah duluan, Alma mungkin paling duluan ya. Alma paling duluan. Habis itu Atia join, gue waktu itu masih jadi profesional. Baru full time itu tahun 2020. 2020. Udah 3 tahun ya. Pas Artkea Stripes. Pas Artkea Stripes, yes. Pas COVID juga. Jadi COVID membawa berkah sebenarnya. Ke tahun 2023, sekarang kita udah ada 4 brand apparel. Lace by Artkea, Artkea Stripes, Artkea Bloom, dan Artkea Colors. Gitu. Derived from Artkea Classic ya? Oh iya, yang sebelumnya mungkin kalau sekarang tuh yang brand aksesoris yang tadi kita mention itu namanya Artkea Classic. Tapi itu masih dijalanin? Masih. Itu kita anggap sebagai baby yang nggak pernah bisa ditinggal lah. Karena itu cikal bakalnya, jadi kita care juga terhadap itu. Oke. Terus ternyata Aima yang pertama ya? Iya. Alma yang pertama. Sebenarnya kayaknya teteh duluan sih sama ibu ya waktu itu pas ngide-ngide. Kamu masih di aku masih kuliah soalnya. Terus pas aku lagi pulang-pulang ke Jakarta gitu, disuruh ikut photoshoot gitu kan. Itu ibu nodong gitu? Nodong gitu kan. Kalau misalnya aku lagi summer holiday atau apa gitu kan pengennya bangun siang gitu kan. Nah itu tuh kayak pagi-pagi tuh udah diketok pintu gitu kan. Foto cepetan, ayo gitu. Jadi talent atau suruh bikinin? Jadi talent. Korban pertama saya.
Kalau misalkan ada orang iseng gitu ya, kalau kita mau buka feednya Lace by Arkea itu ketemunya adalah aku pertama. Awal-awal banget. Sebelum banget aku ya. officially join setelah lulus kuliah gitu. Itu tadinya aku udah pengen cari-cari kerja apa segala macam, even cari magang gitu. Ibu tuh langsung dengan halus kayak udahlah ngapain gitu. Tapi ibu tuh tipe yang kayak pokoknya kamu harus ngerjain ini gitu, atau enggak yang kayak ayo dong sampai nggak bisa nolak gitu. Kira-kira begitu sih ya. Kira-kira kayaknya lebih kayak yang kedua sih. Ya. Jadi kayak pelan-pelan tapi nggak pernah anaknya memaksa, mau. nggak pernah memaksa, tapi dia Mendrive nggak sih? mendrive dan memberitahu value-nya gimana sih kalau misalkan kita bisa mengembangin ini bareng-bareng gitu. Jadi kan masa nolak ya kalau kayak gitu. Dan menurut aku fun fact-nya adalah serunya Arkea itu dibangun dia juga sama kakak adiknya. Jadi kita lumayan inspired ya untuk kayak oke deh kita nerusin nih kayak second generation-nya that version of siblings gitu. Jadi ibu juga mendirikan Arkea itu nggak sendiri. Baru tahu aku. Kerja bareng sama adik-adiknya. Sama adik-adiknya berapa bersaudara tuh? Ibu tuh bertujuh. Tapi yang bareng itu 4 ya. Berempat juga. Perempuan mirip dong. Perempuan semua. Tapi sampai sekarang masih melanjutkan nggak tante-tante sama om? Masih juga. Masih juga. Gitu. Jadi within the company kita benar-benar satu family unit gitu yang itu banyak cerita-cerita sendiri ya karena mixing generation gitu ya. Jadi ada ibu, ada tante-tanteku, terus ada kita yang juga beda umurnya jauh gitu kan. Jadi seru banget. Seru tegang, masih banyak ceritanya ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, gitu. sampai akhirnya Arkea Stripes tuh dari klasik ke bikin lace dulu, terus nanti stripes, ada bloom, ada colors, itu gimana ceritanya nanti ya? Seingatku kita start tuh kayak 2017 deh. Waktu itu kita ngelihat juga trennya kan mulai ada e-commercean, terus mulai orang jualan di Instagram, walaupun masih kecil-kecil ya, memang nggak sebesar sekarang, tapi mulai shifting tuh marketnya dari offline store ke online retail. Terus mulai ada impact karena kan kita main besarnya di Dep Store kan. Dan kalau jualan bando aksesoris itu kan kita ngambil volume besar gitu ya. Jadi ada impact di situ dan lama-lama kita lihat wah kayaknya kalau kita terusin terus nih dengan seperti ini kita nggak akan survive. Mungkin nggak di 2017, mungkin di 2020 dan seterusnya gitu, which is terjadi kan sekarang gitu. Akhirnya kita mulai berpikir gimana ya kita bisa survive, apa yang kita bisa lakuin. Oke deh coba kita bikin apparel. Kenapa bikin apparel? Karena kita tuh sebenarnya frustasi juga. Jadi setiap kita mau ke kondangan gitu ya, kita kan selalu pengen tampil bagus, cantik. Dan karena ini keluarga penjahit, jadi matanya agak-agak lain memang. Kalau beli di Dep Store gitu, ada aja yang, aduh ini kualitasnya nggak bagus, harganya sekian gitu. Jadi susah banget nemuin yang pas dengan selera dan standar kita. Tapi pada saat itu, kalau kita mau beli designer items juga mahal sekali. Jadi the options were only designer items yang harganya puluhan juta, atau kita beli di Dep Store, atau kita jahit ke tukang jahit, bikin. Lama, terus juga kita belum bisa memvisualisasikan kan jadinya kayak apa, pas jadi ternyata nggak sesuai selera gitu, udah bayar mahal. Akhirnya kita pikir, ada nggak sih di market tuh yang konsepnya berbeda dari yang udah ada. Terus akhirnya bikin si lace dulu. Bikin lace dulu, waktu itu kita bikin konsepnya pokoknya ready to wear. Jadi semi atelier gitu. Orang bisa datang ke tempat kita untuk milih bajunya A, B, C. Seenggaknya mereka udah punya gambaran nih. Gue mau bikin custom, warnanya beda tapi seperti ini loh gitu. Dan harganya juga di antara apa yang ditemukan di Dep Store sama designer item. Designer item. Mulanya dari situ. Nah, mungkin pada saat itu memang harganya belum seperti sekarang ya, tapi lama-kelamaan kan kita memperbaiki teknik, memperbaiki kualitas, bahan yang dipilih juga jadi berbeda gitu, supaya kita bisa sama lah levelnya dengan designer items, tapi harganya tidak seperti brand-brand yang mahal gitu. Ya udah akhirnya kita pelan-pelan kita coba upscale sampai
ke sekarang. Itu kan berarti awalnya kan aksesoris, tapi penjahit itu memang direkrut ada setelah bikin lace atau setelah jadi memang awalnya memang penjahit itu hanya penjahit aksesoris, beda kan. Terus kita ada baju. Nah, kita decide untuk bikin lace. Kenapa? Karena dari awal Arkea Klasik itu berjalan, memang kita tuh jagonya main di lace gitu. Jadi kita udah tahu banget bahan yang bisa digunakan dengan teknik seperti ini kayak apa, terus intrikasinya gimana, itu kita sangat-sangat kenal. Dan Arkea memang terkenal dengan kualitas fine craftsmanship-nya. Nah itu kita translate lah dalam bentuk apparel. Gitu. Terus sampai akhirnya dari lace tiba-tiba ke stripes, tiba-tiba ke bloom gitu. Iya kan lama-lama kita ngeliat trennya kan, oh ternyata orang mulai butuh ini ya. Kita pun sendiri, kita udah terpenuhi nih kebutuhan untuk baju pesta. Coba dong baju daily-nya gitu. Kita kayak senang banget deh pakai stripe. Setiap hari itu kita ke kantor pakai baju garis-garis sampai bosen gitu ngeliatnya kan. Ini sebenarnya stripes ada cerita sendiri lagi sih kalau boleh potong nih. Jadi fast forward ke 2019. Jadi share background dikit, gue ini dulu kuliah arsitek kan. Selesai kuliah, gue ikut sebagai profesional tuh di dunia real estate. Jadi development, leasing, selling itu part of my daily activity lah ya. Terus of course dalam dunia professionalism tuh gini, gue tumbuh besar dengan adik gue 3 orang cewek plus nyokap. Jadi saingan di rumah cuma bokap. Jadi ya ini mungkin skeptisnya gue, cuma namanya cewek-cewek tuh suka belanja. Jadi growing up tuh gue sering pergi ya of course nemenin ini belanja plus nyokap. Jadi I get to be a part of the shopping experience gitu kan. Terpaksa ikut mereka pergi kemana, ikut mereka tahu mereka beli apa. Jadi going shopping tuh ibaratnya familiar buat gue gitu. Dan sedikit banyak jadi gue jadi tahu gitu, oh ini lagi on trend, ini quality yang bagus, ini yang enggak. Jadi kayak subconsciously tuh gue kayak mungkin punya apa sense, ya, gitu. Punya sense lah gitu. Kalau oh ini good product, ini enggak. Nah, sehingga cerita masuk ke dunia profesional. Buat gue tuh at the time agak, ya itu berarti 2012 sampai 19 tuh gue I was a professional. Jadi dalam waktu 7 tahun tuh gue ngelihatnya dunia kerja tuh ya gitu-gitu aja lah, orang fashionnya eksekutif banget deh gitu. Kalau nggak batik gitu kan ya, kalau profesionalnya batik polos, batik polos gitu. Terus plus lace sudah jalan, kita punya toko, cuma gue ngerasa gue nggak ada yang bisa relate nih sama barang-barang toko karena kan it's all very pretty, lace apa, maksud gue pakai lace kan nggak masuk loh gitu. Terus 2019 bilang, Bu, bikin dong kita sesuatu yang gue bisa relate deh gitu. Apa sih yang gue bisa relate kalau cowok? Ya mungkin shirt kali ya. Shirt, tapi diapain deh kita, ya R&D deh, coba kita bisa apain sih shirt gitu. Akhirnya iseng-iseng aja keliling dekat-dekat rumah, cari rumah-rumah yang kira-kira bisa disewa. Singkat cerita, deal, oke deh, coba deh kita deh explore gitu. Kita started out tuh tukang jahit stripes cuma 6 biji. Nah, ada yang tahu kan? Cuman soalnya lace tuh bermula dari satu penjahit. Posisi gue tuh sekarang di Arkea, gue sebagai CEO, tapi sebenarnya lebih ke palu gada sih dan ngurusin adik-adik gue ini. Gitu. Ya. Jadi teknis workshop itu lebih susah ya daripada ngerjain saya. Teknis workshop mungkin gue lebih hands on gitu. Ya anyway, started out tukang jahit 6, sekarang kita punya I think overall semua workshop tuh over 250. 250 orang total. Wow, within 5 years. Dari 2017 tadi kan? Iya. Wow. Terus ya oke, R&D kita bisa apain ya? Oke, kita masih jago deh sama lace. Coba deh stripes pakai lace di combine. Terus udah nih kita ngelihat, oh produknya kira-kira ini orang bisa masuk deh. Cowok juga masih bisa masuk. Tinggal namanya apa ya gitu. Kita diskusi, konsultasi, ada konsultan brand juga. Akhirnya came up dengan nama Arkea Stripes. Terus 2019 Maret ya,
Yes, kita launching pertama brand ya. itu. Alhamdulillah sih responnya cukup baik ya. Karena ternyata benar-benar menjawab keresahan bapak-bapak tadi yang udah bingung sama. Jadi konsep Stripes ini lebih ke elevated shirt kan. Sesuai dengan temanya elevated shirt, ya shirt yang dielevasikan kepada yang lebih apa ya, lebih versatile. Jadi dipakai buat kerja bisa, after office bisa, lanjut sampai malam juga masih looknya masih dapat gitu. Terus ngeluarin produk dengan harga langsung tinggi, padahal kan Stripes juga mungkin sesuatu motif yang umum gitu. Pasti semua brand ngeluarin Stripes ini bisa langsung harganya tinggi. Itu pernah ada kepikiran tegang nggak nih gitu, atau nggak kita harus percaya diri nih karena ini kita jual dua-duanya sih. Sebenarnya itu sempat jual teknik karena kan jual teknik kan sempat masuk consideration top kita of juga. mind banget sih pas awal kita bikin Stripes gitu ya. Common banget nggak sih? Kayaknya orang ngelihat kemeja Stripes tuh nggak tahu deh, nggak mikirin deh kualitasnya kayak gimana, cuman pengennya ya udah yang bisa dipakai sehari-hari aja gitu. Ya mungkin kan dengan desain kita juga, makanya kita misalkan ibaratnya derivatif dari Lace by Art kayak itu kita mengadakan aplikasi dan bordiran lace gitu, plus ada detail pitanya, polanya juga beda-beda, bukan yang sekedar kemeja polos aja. Jadi we have to be aware that what we're charging itu kita juga mengasih barang yang lebih eksepsional juga. Intinya kebayang sih. Iya. Dan setiap pieces sangat dikit ya? Dikit, nggak banyak. Dan I think cukup pede juga at the time karena kita tahu barang yang kita buat ini belum ada di pasaran ya. Iya, betul. Dan banyak banget customer Arkea yang bilang Arkea Shop tuh pioneer-nya nih yang ngegabungin antara stripes yang kaku gitu sama bunga-bunga dari lace. Itu tuh at the time belum banyak ya, gitu. Benar. Jujur kalau dari sisi gue as a CEO at the time ragu karena I had no experience kan. Nggak ada bayangan orang bakal accept nggak sih dengan harga segini. But thankfully kita punya ibu, dia sebagai mentor juga sih gitu. Udah deh kamu coba, yang penting kita tahu kalau produknya ini emang bagus. Bagusnya gimana dalam artian tuh kita craftsmanship tuh selalu jadi yang utama buat semua produk kita. Jadi kita perhatiin tuh pokoknya garisnya kayak ini yang gue pakai ini harus ketemu ininya, terus depannya nggak boleh kerut, terus sampingnya juga nggak harus ketemu, pokoknya kayak orang nggak ada kerjaan gitu, pokoknya harus ketemu. Ini garis kan ada yang gede ada yang kecil, even yang kecil pokoknya harus ketemu antara bahu sama lengan gitu. Jadi emang mungkin small stuff ya, tapi detailsnya tuh kita perhatiin banget gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi justifikasi kita untuk taruh harga dengan yang ya sesuai dengan apa yang kita keluarin buat effort kita gitu kurang lebih. Iya, kebayang satu baju kayaknya tuh yang jahit pusing juga, aku langsung merhatiin bajunya. Beneran lo garis-garisnya ketemu ya gitu. Paling obvious sih bajunya. Iya itu tuh. Kita tuh seleksi penjahit pun juga ini banget ya, maksudnya pas banget gitu kualitas yang kita taruh sebagai standar di production kita juga. I think sebenarnya misi terbesar kita dalam kenapa kita set our products itu di premium pricing, karena emang kita harus proof dari produknya itu sendiri gitu. Jadi di luar dari penyampaian marketingnya gimana atau kayak gimana kita gimmick-gimmicknya, itu the first priority adalah ngasih lihat dari produknya itu sendiri. Produk always has to pengennya kita stick for itself gitu. Ini tadi Arfi udah cerita background-nya arsitek, jadi udah ada profesional gitu ya, udah tahu menjalankan perusahaan dengan banyak orang gitu. Ini background-nya yang lain ada yang didesain nggak atau pernah? Nggak ada. Kita selalu bilang gini, kita tuh desain, karena semua background kita tuh kita semua punya background desain dari lahir. Soalnya kan gini, dari kita kecil ibu itu selalu kantornya di sebelah rumah. Itu kayaknya dari tahun 95. Dulu banget Arkea tuh sempat punya yang di Kemang nih. Di Kemang, iya. Yang di Kemang tuh dari tahun 95. Betul. Enggak, dari tahun 93 kayaknya. 93. Lebih tua dari itu. Tapi dulu tuh Arkea pernah punya pabrik di Depok. Zaman masih bikin aksesoris gitu. Setelah itu tahun 95, ya, aku ingat banget ceritanya itu hamil Alma, ibu decide untuk pindahin semuanya kantor ke Kemang. Jadi mungkin mereka masih terlalu kecil ya, tapi I remember I grew up in that environment gitu.
pulang sekolah tuh aku pasti melipir dulu ke sebelah, entah itu bikin bordiran, bikin paet, bikin tas, pokoknya anything arts and craft tuh childhood kita tuh di situ. Ya gimana enggak, kita environmentnya di situ, kita hidup dengan sehari-hari begitu kan. Dan kita selalu lihat ibu bolak-balik tuh, pokoknya kalau dari subuh pagi udah nongkrong di gudang, nggak tahu ngapain. Terus habis itu makan siang ke dalam, baru deh kita sama-sama ngerjain sesuatu gitu. Jadi kayaknya walaupun nggak ada yang, aku backgroundnya bisnis, Aina juga, Alma juga, cuman Afi doang yang arsitek. Tapi kayaknya sense of mata itu tuh udah terlatih dari kecil gitu. Nah ini karena perusahaannya juga brand ini diturunkan gitu, value-value apa yang ditanemin sama mama nih dan juga adik-adik dan keluarga nih. Pokoknya nanti kalau ngejalanin Arkea tuh yang penting apa nih. Apa ya? Banyak sih. Kalau aku langsung keingetnya benar-benar kayak aku langsung kedengerannya suara ibu gitu. Kalau dia emang this might sound cliche, tapi emang dia value terbesarnya ada pengen melestarikan pegawainya sih. Itu number one value yang kita pegang kayaknya ya. Banyak banget pegawai Arkea itu yang udah sama kita tuh 20 tahun lebih. Bener-bener kayak cara merawat relationship, gimana sih kita bisa nge-mentor dan kayak ibaratnya mengajarkan employee ini juga supaya bisa tahan lama dan makin bertumbuh, makin berkembang bersama kita juga gitu. Jadi company itu bertumbuh bukan sama brand ownernya aja, tapi bertumbuh sama seluruh pegawainya. Ya, terus apa lagi? Misalnya untuk maintain relationship sama customer itu belum itu menurut aku kayak juga bisa dari ajaran kita di rumah nggak sih? Kayak kita di rumah selalu misalkan ada tamu atau kita hosting acara keluarga, itu pasti harus salaman dan negur semua orang yang datang gitu. Nggak boleh ada satupun yang kelewat pun. Dan kayaknya ini juga deh. Itu kan transit ke kita di toko nggak sih? Dan tujuan ibu tuh kepengen nyatuin anak-anaknya tuh kayaknya juga melihat relationship beliau dengan keluarganya kan, dengan adik kakaknya gimana selalu guyup walaupun kadang pasti ada konflik gitu ya, apalagi dalam usaha bersama. Tapi mungkin kita dipaksa dan diajarkan untuk supaya kita juga masing-masing guyup karena kan kita bedanya jauh. Terus di kehidupan yang udah berkeluarga mereka baru lulus kuliah. Jadi ada sih gap itu dan kita bersyukur juga akhirnya karena ditempatkan bersama-sama walaupun tiap hari ada aja konflik ya, tapi it's part of life kan gitu, dan we're thankful jadinya ada bisa begitu. Terus satu lagi juga ini, pokoknya customer itu selalu raja. Itu jadi ditanemin ya. Utamakan kepuasan customer. Iya, pokoknya mau apa aja nggak boleh, ada nggak bisa nolak. Dan memang Arkea tuh gitu banget, ya kan? Iya nggak sih? Sampai kadang-kadang kita tuh anak-anaknya yang malah deg-degan. Aduh, ini diiyain lagi si ibu ini misalnya. Boleh nggak bisa gitu. Kadang kan jadi bikin repot. Tapi I understand that's how she serves the customer gitu. Iya, kebayang customer itu pasti demanding karena dia udah bayar gitu. Ini customer premium pasti pengen lebih ini lagi ya, lebih di service, lebih service levelnya harus tinggi gitu. Dan memaintain itu belum lagi serik-serikan, kok dia bisa ini enggak gitu kan ya. Itu ada banget ya. Itu ada banget. Itu siapa biasanya yang paling garis depannya untuk iya Mbak, Bu, Tante gitu ya. Ini maaf ya tadi kayaknya penuh dengan kata maaf. Mungkin Mbak di belakang dengarnya juga kan ya. Dan yang jaga pun ini ya sangat presentable ya. Iya harus, karena mereka kan yang kunci pertama yang interpretasikan oleh customer gitu. Tadi aku datang ke sini, Mbak udah janjian sama Bu Atia, udah janjian. Ibu mau apa? Mau teh, mau minum, mau kopi, mau itu semua ditanyain. Enggak, nggak apa-apa. 5 menit kemudian, Ibu mau minum? Enggak, nggak apa-apa. Gitu. Makanya di sini juga kita sebutnya personal shopper. Karena emang again salah satu value yang kita propose ke customer kan juga exclusivity gitu kan. Jadi just another element kalau misalkan kita kan juga nggak kepengen ya kayak customer tuh merasa, kan kita sering kali beli produk kayak nggak sesuai dengan value-nya gitu, kayak harga segini tapi dapetnya cuma segini. Kita tuh pengen sebisa mungkin tuh apa yang kita minta dari customer tuh on par sama apa yang kita kasih gitu, mulai dari produknya, mulai dari servisnya, mulai dari semua elemennya gitu. Kalau customer ini paling banyak masih dari gengnya ibu atau udah menurun ke anak-anaknya gengnya ibu? Udah mulai shifting sih, udah makin muda ya. Iya, udah itu juga tujuan kita juga dalam marketing programnya selama mungkin at least 4 tahun terakhir ya. Kita kepengen, kita tahu daya belinya generasi yang milenial nih lebih
kencang Sekarang juga. milenial ya, belum ke Gen Z ya, masih belum milenial. masih untuk premium kayaknya kita masih millennials. Itu besar juga gitu. Jadi kayaknya kenapa kita harus selalu berpikir kalau yang punya daya beli itu cuman above 40s aja, ternyata enggak juga. Cuman tergantung cara kita aja mempresentnya kayak gimana. Oke. Terus sekarang kan juga lagi tren, bahkan ya menteri kita juga sering bilang untuk di bidang industri dan menaikkan perekonomian ini ATM lagi sering-sering digalakan gitu ya, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Dan makin kesini memang Artcare Stripes itu yang pertama memodifikasi berbagai pattern stripes, terus sekarang mulai banyak yang mirip, dari yang mirip ATM sampai yang ini benar-benar mirip gitu ya. Arfi udah senyumnya udah kayak ada. Coba gimana tuh? Biasanya apa dulu yang kalian lakukan? Ya udah didiemin aja atau kayaknya ini perlu ditegur nih gitu. Buana tahu banget soalnya curhatan-curhatan kok sama dia nih. Ya tapi namanya tren, apalagi fashion, perputaran nggak bisa dihindari sih. Ya kita harus bukan go with the flow, cuma sesuatu yang nggak bisa dihindari kita mesti adjust cepet ya. Tapi di satu sisi juga kita sangat bersyukur, jadi itu memicu kita supaya bisa lebih kreatif lagi, berinovasi lagi. Jadi kayak it's a whip supaya kita bisa terchallenge, came up dengan sesuatu yang baru within the karena orang kopi juga makin cepat ya. Jadi kita juga terchallenge untuk harus came up dengan sesuatu yang baru tuh lebih cepat lagi gitu. Jadi it's a challenge, tapi it's a blessing juga. Karena kita bisa jadi yaitu harus kreatif, suka nggak suka gitu. Most of the time kita ambil sebagai flattery aja sih Kak. Ya biasa tiruan kan berarti dipuji gitu kan. Tapi kan selalu ada kayak ATM-nya dan dengan versi yang lebih murahnya gitu. Kadang-kadang kayak kita udah nyambung-nyambungin garis-garis itu. Bener-bener. Pasti ada sakit hati. Kita sih. Siapa yang paling baper di sini? Siapa ya? Semuanya. Oh, semuanya. Biasa sih ini nih. Aku lumayan yang paling galak. Tapi kita percaya sih kalau customer kita tuh tahu lah produk kita, kualitasnya. Jadi kita pede kalau mereka nggak beralih ke si ATM ini. Gitu. Dan lama-lama memang terlihat sih, ada marketnya masing-masing gitu ya. Dan memang kalau kita reflect juga salah satu challenge-nya adalah gimana caranya mengedukasi customer bahwa produk kita beda dari yang lain. Kayak tadi Arfi bilang kan detail-detail kita nih karena nggak ada kerjaan. Jadi yang tahu tuh cuman penjahit sama kita, sama Tuhan yang tahu gitu. Misalnya oh di sininya ternyata ada apa gitu. Nah, tapi makin lama customer juga makin pintar gitu. Sekarang tuh orang makin pintar, makin bisa membedakan. Nah, effort-effort kayak gitu juga kita lakuin supaya orang jadi mengenal. If you buy our product dengan harga yang mungkin 2-3 kali lipat daripada ATM yang sebelah, tapi you get the value loh, ini loh gitu. Dan aku rasa orang makin kesini kan makin kritis ya, tetap bisa sih menilai perbedaan itu. Kalau menurut kalian lebih baik memaintain customer lama dan diedukasi terus atau ya udah deh kita cari customer baru gitu, karena sekarang juga customer banyak yang bilang nggak ada loyal customer, susah sekarang karena tarik-tarikan gitu, yang kelihatannya loyal di sini besok dikirimin baju sama brand sebelah gitu kan ya. Itu kalian strateginya mendingan ya udah kita let go, kita cari customer baru, let go, cari customer baru. Kita selalu retain ya, tapi retain, tapi retaining customer tuh menurut aku penting banget. Mungkin belum 50-50 kali sekarang ya, masih kayak 70% retaining, tapi acquiring new customer juga penting juga, apalagi dengan tren yang terus berubah gitu kan, pasti at one point kita udah cukup aman gitulah dengan customer kita yang udah ada yang existing. Tapi kalau kita nggak fokus juga ke acquiring new customer, gimana kita mau survive kan? Objectively sebenarnya dua-duanya sih Han. Jadi of course emang misi kita ini emang giving the best service to the customer itu udah jadi prinsip kita anyway. Jadi itu kan merupakan program kita untuk nge-retain customer yang udah ada. Tapi gue juga selalu mencoba push kepada, artinya ini kebetulan handle-nya marketing Han. Gimana caranya supaya kita bisa nggak cuma lintas generasi dari generasinya ibu kita ke generasi kita, coba dong mulai dikit-dikit mungkin ke Gen Z kali dikasih teaser gitu. Jadi key visualnya udah harusnya sekarang, zaman sekarang gimana, coba deh kita pelan-pelan harus adapt deh gitu. Jadi supaya kita bisa terus
kreatif sih. Dan itu kayak apa ya, pemikiran jangka panjang sih untuk banyak brand juga ya. Mungkin kita nggak acquiring customer baru sekarang, tapi ini ibaratnya kayak kita nabung deh, mungkin 5 tahun ke depan nih baru berasa impact-nya gitu kan. Seenggaknya mereka udah familiar dulu, udah punya tujuan, punya desire. By the time mereka, gue punya duit, gue tahu gue mau beli apa. Di antara 5 lini itu, yang paling ternyata lebih cepat diterima oleh customer yang mana? Yang stripes kah? Yang colors kah? Apa yang bloom? Jadi pas ngeluarin ternyata bagus nih gitu antusiasmenya. Menurut aku stripes sih. Stripes sih. Karena itu mungkin yang paling wearable dari semuanya gitu ya. Dan itu kayak kombinasi antara kayak expertise kita, which is yang dari lace dan pekerjaan craftsmanship itu betul. Dan juga kayak simplicity bisa dipakai everyday wear gitu. Karena kita ada customer yang mungkin koleksi stripes itu melebihi punya kita sendiri gitu. Ada yang punya sampai 20 piece, 50 piece gitu. Karena saking we want to make something yang bagus kualitasnya dan masih wearable untuk setiap hari. Jadi kenapa juga kita nggak pernah dia ngeluarin koleksi yang fall winter atau spring summer selalu setiap 2 minggu itu kita ada barang baru. Itu karena turnover customer kita tuh cepat banget. Jadi sekali mereka udah beli 1 atau 2 piece, they want a new one, pengen lagi yang baru. Jadi beli perputaran produknya jadi cepet banget. Ada satu pieces kayak gini tuh ada sizingnya sampai kan ada XS sampai XL. Itu kan kuantitinya berarti dikit banget. Dikit. Total tuh mungkin sekali bisa 20 kali ya. 20 or less. Solusi sampai 15. Karena kayak saking banyaknya juga customer kita nggak mau samaan gitu kan. Mereka udah bayar premium price, gue nggak mau kembaran sama ABC gitu. Makanya kita selalu keluarinnya modifikasi colorway ABC mirip-mirip gitu. Ya karena aku pernah beli kan waktu nyari buat keluarga foto. Ada yang ukuran M-nya nggak ada. Ini cari motif lain gitu. Kalau menurut aku sebenarnya setiap brand punya marketnya masing-masing sih. Jadi maksudnya sebenarnya kita lumayan bisa nangkep immediate-nya tuh ada gitu kan. Karena emang kita sengaja kali ya dari awal tuh harus bikin tiap brand ini tuh nggak boleh nimpa satu sama lain gitu, harus distinctly. Itu juga ajaran dari ibu banget sih. Jadi harus complementing gitu kan sebenarnya. Jadi pengennya tuh kalau misalkan orang ada yang baru tahu colors gitu, pas beli colors, ternyata ada ini, gitu. Jadi kalau misalkan ke toko tuh yang tadinya nyari apa, taunya bawa kantong belanjanya banyak gitu kan, atau kayak konsepnya kan one stop shopping gitu. Iya, jadi mau nyari baju buat pesta ada, baju buat ke kantor ada, baju buat mau pergi liburan resort wear ada, mau beli buat yang lebih koktailnya gitu ada. Jadi maunya tuh supaya semua orang either satu customer bisa ke semua atau ya selected market for each brand. Biasanya untuk satu customer itu dia return untuk belanjanya 1 tahun bisa berapa kali belanja sih untuk yang loyal customer tuh? Waduh, bisa tiap minggu bisa belanja. Dan rata-rata Jakarta berarti atau justru ternyata banyak yang beli online juga? Banyak online juga. Karena mungkin udah tahu, udah percaya kualitinya kali ya kan. Jadi tuh bisa kalau misalnya udah punya sekali pakai, udah tinggal misalkan kita suka live gitu kan tiap berapa 2 minggu gitu. Kalau udah aku cuman kasih lihat by online aja kayak oke, ambil ya, screen cap terus gitu. kirim ke chat. Jadi banyak misalkan customer kita yang dari luar kota itu main ke Jakarta pasti ngomongnya aku bela-belain sempet-sempetin ke Artcare karena pengen lihat produk aslinya gitu. Jadi aku selama ini beli online terus. Iya, sekali 2 kali mereka udah lihat produknya, bisa pegang, bisa cobain. Jadi next time mereka beli udah ada rasa pedenya kalau I know what I'm buying. Jadi gue tinggal pilih size aja dan kalau suka ya tinggal beli gitu. Nah, dan ini juga aku inget dari awal aku sama Ibu nih berdua ngerjain yang lace, Ibu nih selalu bilang gini, pokoknya produk itu kita nggak mau dia pakai marketing yang mahal gitu. Kita maunya pakai marketing namanya wow factor. Wow factor. Udah bukan word of mouth lagi. Wow factor itu maksudnya gini. Dulu kan kita full belum ada toko tuh ya awal-awal banget. Jadi full penjualannya online. Pada saat customer terima box terus buka, terus mereka baru bilang wow gitu. Ternyata it's beyond my expectation. Jadi maunya tuh produknya harus bisa berkata sendiri. Jadi Ibu selalu bilang itu ya, pokoknya dari experience belanja begitu terima barang tuh wow factor. Terus tadi ngomongin live, nah ngomongin live, biasanya kan live itu terasosiasi sama barang yang affordable lah gitu ya, barang murah gitu. Sempet ini nggak ragu gitu sama live atau ternyata surprisingly live itu selalu bagus kok gitu?
Jadi ceritanya kita mulai lagi sebagai talent live. Mungkin lebih live gitu ya. Kita mulai itu pada saat pandemi. Pas So of course belum banyak yang live ya. Belum banyak yang live. And at that time ya seperti perusahaan-perusahaan lainnya kita punya struggle sendiri lah gitu. Maksudnya kita jadi ngalamin tuh struggle itu. Jadi bukan live terus langsung. Kita sempat stop produksi beberapa bulan gitu. Tapi alhamdulillah ya bisa mulai lagi. Nah kita tinggal pinter-pinterannya gimana cara kita bisa jualan tanpa ada orang yang datang ke kita dan nggak bisa ngalamin shopping experience yang kita jual gitu kan. Which is our thing sebenarnya kayak tadi kamu bilang service itu kamu datang ditawarin gitu kan sekarang nggak bisa gitu. Jadi kita mulai coba deh IG live gitu. Ternyata ya alhamdulillah customer kita apalagi tuh ternyata kangen belanja dan masih bisa masih ada desire untuk spending, untuk ya cuci mata walaupun di rumah pengen lihat barang-barang bagus pengen beli gitu. Jadi responsnya bagus, keterusan sampai setelah pandemi pun ternyata it's a good way for them to learn about our products. Kita juga ngambil kesempatan itu untuk kayak tadi kita bilang kayak edukasi customer tentang produk kita gitu kan. Jadi ternyata itu kayak such a good avenue gitu, bukan hanya untuk brand yang lebih affordable, tapi dari sisi premium pun kita bisa educate kayak ini kenapa lo bagus begini. Ada proses coba-cobanya dulu nggak misalnya? Oke, Alma dulu deh. Ya, nanti ada. Misalnya backgroundnya harus apa dulu? Ada. Apa dulu? Fun fact-nya adalah sebenarnya yang nyuruh kita, maksudnya ini just a testament untuk Ibu, kenapa tuh menurut kita dia tuh mentor yang hebat banget. Actually dia yang mencetuskan ide untuk live pertama kali gitu. Ide itu dari Ibu gitu, bukan kita yang milenial ini gitu. Dia saking update juga anaknya. Iya, kan kita gaptek juga. Nggak bisa pasang ring light, nggak bisa taruh-taruh. Kita ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu Ibu semuanya. Kamu live deh gitu. Kayak Ibu tuh sendiri. Saya sering nonton itu update aja gitu. Iya, maksudnya ternyata Ibu nih masih sosok yang up to date banget, kadang malah lebih driven dari kita gitu ya, makanya kita kedorong banget untuk kita nggak boleh kalah nih sama Ibu udah pace-nya nih cepet banget nih gitu. Jadi pas dia nyuruh kita untuk live, oke deh ya udah deh Bu, kita coba siapa dulu nih mau tampil. Akhirnya kalau nggak salah aku sama Ibu dulu ya apa komentarnya pas masih pandemi gitu. Itu juga pada saat itu masih dikit banget orang-orang yang live dan itu bukan live untuk jualan gitu. Jadi I think we were one of the first untuk set the motion untuk live shopping ini. Jadi semua orang sekarang jadi mode live-nya jadi kayak sekarang kan yang banyak banget semua orang live, semua orang jualan udah sekarang kan. Tapi kalian tetap ngobrolnya nggak pernah cepet yang teriak-teriak gitu sih. Kayak mungkin formatnya juga sih. Itu maksudnya itu emang dari awal di setting gitu. Pokoknya kita ngomongnya nggak usah teriak-teriak ya. Tenang aja gitu. Dan mungkin kita juga dari awal tuh gimana caranya kita live ini kan tujuannya tetap jualan. Tapi sebenarnya itu adalah opportunity yang tepat banget untuk kita mengajarkan ke customer. Gue nih jualan 3 juta nih, lo mungkin bisa beli di live lain yang jualannya 900.000. Tapi 300.000. Atau 300.000. Kalau 300.000 kan orang nggak perlu dikasih tahu. Jadi ya ini dalamnya tuh ada gininya, kan nggak perlu gitu kan. Nah, dengan kita perlu mengedukasi customer dengan detail-detail yang kita punya dan value yang kita tawarkan. Jadi kita formatnya memang kayak gitu supaya kita mungkin nggak usah jualan 50 baju deh satu kali live, cukup 12 aja tapi audiens tuh bener-bener dengerin dan kita rasa itu yang menarik, poin menarik dari customer bahwa mereka tuh kayak dengan kita cerita. Oh gitu ya jahitnya, oh gini ya. Gitu. Oh jadi biasanya yang diceritain apa? Journey membuat bajunya atau detailing. Lama-lama customer juga appreciate banget gitu, kayak mereka makin paham mereka tuh bayar tuh ternyata tuh untuk ini sebanyak detail ini gitu. Ya, dan menurut aku salah satu faktor pentingnya adalah karena mereka lihat baju itu dipakai regular person gitu, jadi bukan dipakai model, bukan dipatung gitu. Jadi mereka bisa relate atau bisa ngebayangin sendiri, oh kalau dipakai aku bakal kayak gitu tuh looknya gitu. Kebetulan mungkin kayak kita bertiga itu ukurannya ada beda-bedaannya gitu, kemudian tete paling tinggi, kayak kita aku sama Mama beda size, jadi setiap customer bisa kayak, oh kalau di Alma muat, dia aku muat, kalau di Aina muat, aku muat gitu. Rata-rata memang teman atau memang customer? Customer. Gitu. Dan customer apa bentuknya Aima, bentuknya Alma gitu. Iya. Jadi banyak juga customer yang loyal nonton sampai sekarang gitu sih Kak. Itu lucunya, jadi kayak aduh, aku sering banget mau di tempat apapun
kita tuh sebenarnya orangnya tuh malu-malu banget ya kakak. Kita tuh nggak suka tampil gitu. Sedikit kurang tampil, tapi sering banget orang yang come up to aku untuk iya aku sering nonton kamu di live ya. Soalnya mereka nggak tahu nanggepinnya Aduh gimana ya. Aduh makasih tante. Arfi nggak pernah live? Pernah. Nah, terus gimana? Berapa kali. Terus gimana, nggak mau ditodong lagi nih? Dia merasa pasti dia tahu kita lebih jago gitu. Nggak, secara produk juga majority mau dari lace sampai colors itu emang baju perempuan sih ya, gitu. Tapi dengan egonya gue karena ada gue di situ, gue tetap pengen silipin harus ada cowok deh, harus ada cowok di situ. Dan jadi itu, talent katalog juga loh. Harus nggak merugi kita. Harus nggak merugi kita. Tapi juga jadi itu sih, jadi apa? Jadi misalnya ibu-ibu atau teman-teman kita belanja, mau dong buat suami gue gitu, mau mici-meci ataupun nggak mici-meci juga. Oh ternyata suami gue seneng banget nih dia beli buat kantor dia kepake banget gitu. Sekarang dia udah punya selusin di lemarinya dia. Oh yang bener gitu. Banyak loh kayak gitu. Bapak-bapak yang punya. Saya udah punya semua koleksi banyak banget. Ada baru beli sampai lagi ditaruh gitu. Ya. Kok nggak ada lagi yang surprise cowok. juga buat kita gitu. Ini sebenarnya yang desain baju cowok juga kakak. Oh. Jadi sih perangkap-perangkap desainer. Oh. Apa ada dari sisi arsiteknya yang kayak ini secara kemiringan atau apa gitu? Itu kayaknya faktor bener ya. Enggak sih mungkin geo ya kalau cowok kan nggak bisa kalau terlalu subtle jatuhnya basic mungkin kayak pemain lain gitu. Kalau terlalu heboh juga gimana gitu kan. Jadi emang ada challenge tersendiri sih kalau menurut gue buat desain di cowok ya gitu. Kayak kalau gue kan backgroundnya arsitek mungkin lebih ke geometri nih kayak gue pakai sekarang kan biar lebih geometri lah gitu. Tapi ternyata bisa jadi menarik juga. Gitu. Nah, 1 minggu berapa koleksi yang dibikin kalau Stripes tadi? 1 minggu. Atau 1 bulan? Production ya. Production sih mungkin kita misalnya, on the range. variasinya. Oh variasi. Banyak banget. Oh. Jadi every 2 weeks kita Every 2 weeks kita kita baru. Ya, setiap 2 minggu. 16 15 variasi. Wow. Dan itu tim desainnya ada berapa kalau Stripes? Karena paling ribet kayaknya. Dua tim yang desain. Dua. Ini kalian kayak Bloom sendiri desainernya, ini sendiri atau semua gabung untuk ngerjain? Sebetulnya kita tuh lebih kolektif sih, kolektif thinker kalau ibu suka karena kayak aku nih sebenarnya urusannya marketing, tapi harus involve di desain juga dan mungkin karena aku I'm been in the journey dari awal, jadi kan tahu gimana ya proses kreatifnya gitu kan. Nggak pernah ada satu desain kayak oke, ini desainnya begini udah ya yang lain terima aja. Selalu nanya pendapat kita, Alma gimana, Aina gimana, Kakak gimana, Atia gimana. Tapi itu nggak memperlambat prosesnya malahan ya? Proses approval-nya kan jadi banyak journey-nya. Enggak juga sih. Setelah tahu formulanya tuh jadi kita malah merasa setiap piece yang dihadirkan misalnya di drop dalam kita kan mainnya fashion batch gitu kan, drop batch gitu. Itu pasti ada representasi dari aku, Alma, Aina gitu. Kalau beda-bedain karakternya misalnya stylenya Atia tuh lebih suka yang kayak gini-gini nih. Itu ada nggak atau semuanya malah jadi seragam? Ada juga, ada banget. Mungkin ibu sebagai kreatif director gitu pasti dia suka bikin barang baru, nanya kita berempat nih, kamu suka apa, kamu apa. Jadi misalkan in one collection atau dalam satu drop, kita bisa lihat ada yang lebih cocok untuk Atia, lebih cocok untuk aku, lebih cocok untuk Alma. Itu juga purpose-nya karena kita pengen ada yang cocok untuk semua customer base kita gitu, yang pasti seleranya berbeda gitu kan. Tapi walaupun selera berbeda, maunya tetap bisa ke satu tempat, which is Artkea, untuk mendapatkan apapun itu yang mereka cari gitu. Oke. Terus ini ngomongin marketing juga, kalian lebih sering show gitu ya. Kemarin ada kolaborasi, terus kemarin juga baru pameran di Paris gitu. Lebih suka show atau pameran nih? Yang lebih impactful itu atau untuk gimana ya? Secara angka mungkin impactful. Beda objektif sih. Kalau kemarin pameran kita trade show ya. Emang pengen coba ekspor market luar negeri lebih ke B2B ya. Kalau show kan sifatnya lebih B2C. Meskipun kita nggak jualan tapi kita presenting kalau ini koleksi terbaru kita gitu. Beda purpose sih. Beda purpose. Tapi kalian arahnya sih, akan terus B2B ini? Ini karena kita mau coba Kita lagi ekspor jadi ke masih luar uang negeri belajarnya sih. gitu ya. Kita sembari learning deh. Tapi
output dari trade show kita terakhir di Paris juga bagus banget. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Dan kita juga sebenarnya kayak apa ya, mirroring apa yang ibu tuh lakuin dulu. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi tahun 90-an tuh Arkea besar sekali diekspor malah. Oh, dulu Arkea itu diekspor. Iya, Singapura, Filipina. Zaman aku Dengan kecil tuh. aksesoris itu. Jadi dan semua produk sendiri bikin produk di Depok sendiri. itu. Iya. Okay. Jadi aku tuh kecil tumbuh dengan melihat ibuku itu Kirim-kirim melakukan barang, ekspor gitu. impor dan lain-lain. Salah satu alasan juga kenapa akhirnya aku sama Arfi tuh kuliah di Beijing. Keren. Oh jadi itu adalah skenario ibu ya, skenario ibu di Beijing waktu itu Kuliah bahasa Mandarin kita berdua. Itu juga ya aku awalnya kan nggak paham ya. Bisa. Bahasa kalau ya sehari-hari gitu bisa. Nawar-nawar itu bisa. Yang paling penting. Cuman akhirnya jadi ngelihat juga, dulu mungkin aku belum begitu ngerti ya, tapi ketika gede terus aku coba mikir lagi kenapa ya ibu kayak gitu. Oh, apapun tujuannya, tapi aku ngelihat satu hal, ibu tuh visionary banget. Bener-bener visionary ya. Kita datang malah waktu itu belum Olimpik ya Kak. Jadi orang di sana belum bisa bahasa Inggris dan lain-lain. 2005. Kakak 2004. Berapa lama kuliah belajar di Shanghai? 2 tahun. 2 tahun. Apa waktu itu belajar Mandarin? Bener khusus belajar Mandarin setelah lulus S1? SMA. SMA. Terus SMA-nya di sana gitu? Enggak, SMA di sini lulus terus habis itu lulus SMA belajar dulu di sana berdua nih. Berdua. Baru kita kuliah habis itu S1. Nah, tapi yang aku mau ambil adalah kita baru menyadari ternyata ibu tuh visionary banget gitu. At the time dimana belum umum buat orang tuh pergi ke Cina karena kan belum Olimpik waktu itu. Nah itu apa ya, value itu yang akhirnya kita juga ngebawa sekarang. Kalau kita ngelakuin sesuatu ya udah, kita nggak bisa mikir buat sekarang nih, harus mikirnya jauh ke depan gitu, 5 tahun 10 tahun. Jadi nggak bisa kita stagnan aja, walaupun apa ya, kalau generasi kita kan kepengennya instan. Nah itu ternyata nggak bisa. Oke, dan ternyata ya berbuahnya juga emang berarti harus sabar dan harus terus gitu, step kecil nanti biar gitu ya, biar gitu ya. Terus apalagi nih yang mau dikerjakan di penghujung podcast kita, nggak berasa kan? Iya kan nggak berasa kan? Ternyata seru. Apa aja yang disiapkan menuju 2024? Kolaborasi udah, show udah, masuk di Dep Store udah. Tahun ini kita ekspor udah juga. Tahun ini benar-benar tahun belajar kita banget. Iya, kita banyak kegiatan tahun ini. Kita benar-benar nggak berasa banget deh, Januari tuh kalender pack sampai Desember. Banyak hal-hal, terutama kolaborasi juga ya yang kita lakukan, membawa banyak banget ilmu baru buat kita. Terus ekspor juga, tahun kedua kita ikut JFW juga. Insya Allah di November tanggal 21 kita mau bikin our annual show. 21 November. Yes. Return of our annual show. Karena terakhir kita ngadain itu tahun 2019 lalu kepotong sama pandemi. Gitu. Oke, apa aja nih persiapannya di 21 November? Apakah ada kolaborasi lagi? Enggak. Ini show tunggal. Ini show tunggal. Pure Arkea dan pertama kali kita akan ngebawain 4 brand dalam satu show. Oke, ada berapa baju? Ada 80-an baju mungkin baru yang akan kita showcase. Mungkin nanti bertambah lagi ya dengan request ibu yang tiba-tiba gitu. Harus ada. Nah di 2024 kita juga udah set buat ada beberapa kolaborasi yang ini juga ciamik juga. Jadi mudah-mudahan bisa ditunggu teman-teman Modestalk. Nah ya, itu sih ya. In terms of bisnis apa nih? Itu kan November nih, di 2024, 2025 deh. Tuh long term banget ya. Goal 1, kita ada planning untuk gedein pipeline sales distribution kita. Jadi kalau sekarang kita tuh available baru di toko kita sendiri, di Cipaku, di Kemang, terus ada di Dep Store juga, Galeri Lafayette, dan Masari. Next year kita insya Allah ambisinya mau langsung tambah 3 store lagi. Tambah 3 store. Dan apakah akan ada di luar Indonesia? Sementara masih di Jakarta. Jakarta dulu. Oke. Sip. Kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Nggak berasa kan? Terima kasih ya Arfi, Aima, Alma, Atia untuk waktunya. Semoga bermanfaat dan kita di penghujungnya The Power of Modestalk bersama Arkea. Mohon maaf untuk ada kesalahan-kesalahannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.